Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam berumah tangga tentu ada hal-hal yang harus direspon dengan cepat, tapi juga harus slow respon atau direspon tapi pelan-pelan. Tidak boleh gerusak-gerusu, tidak boleh serta-merta harus ini harus itu. Kalau ada informasi yang kira-kira kontraproduktif, harus ditelaah dulu, didiskusikan dulu, tidak boleh langsung. Terutama di daerah desa. Karena kalau di desa ini pada dasarnya banyak isu yang menerpa, yang ada kemudian sedikit-sedikit langsung ada gosip. Ya, katanya gosip itu digosok semakin sip. Ada informasi satu, biasanya awalnya hanya sedikit, tapi ketika sudah sampai pada tataran yang lebih luas, lama-lama menjadi sangat banyak informasinya. Dalam bahasa Jawa, sak dawa-dawane lurung, isih dawa gurung gitu. Seluas-luasnya atau sepanjang-panjangnya jalan, masih panjang tenggorokannya manusia. Karena informasi yang harusnya 2 meter, itu ketika sudah sampai pada tetangga, sudah sampai pada manusia lain, pada orang lain, itu biasanya akan bertambah panjang. Ini perlu dipahami terutama bagi kita yang hidup di daerah yang desa, daerah pedesaan juga. Karena mau tidak mau pengendalian diri terhadap aspek-aspek yang berkait dengan informasi yang terkait dengan rumah tangga orang lain, itu harus segera diminimalisir. Jangan sibuk koreksi dengan tetangga. Jangan sibuk mengoreksi rumah tangganya orang lain. Kalau tata kelolanya rumah tangga di desa dengan di kota berbeda. Karena sopwaro itu berlaku hanya di desa. Tetapi kalau kita di Jakarta, di mungkin daerah-daerah provinsi Jawa Tengah atau di kota Jogja misalnya, itu kalau orang ingin tahu urusan orang lain namanya kepo. Sok tahu, sok pengen tahu, sok pengen ngerti. Emangnya lo siapa dan sebagainya, kamu siapa. Nah ini kadang-kadang membuat kita jadi harus berpikir ulang. Karena keramahan yang ada di desa itu ketika dibandingkan dengan di kota itu tidak cocok. Mungkin kalau di desa biasa, kalau hujan jemuran diangkatkan, kemudian ketika kita sedang menyembur padi, maka bareng-bareng gotong royong. Tapi tidak berlangsung dan tidak berlaku di kota. Karena di kota ini mungkin perlakuannya sudah beda. Kadang tetangga yang satu itu dengan tetangga yang lain sudah tidak kenal. Mungkin anak-anak juga pendidikannya berbeda. Kalau di desa mungkin anak satu dengan yang lain masih kumpul. Kalau di kota mungkin harus diciptakan sekolah saja itu harus khusus. Ada namanya full day, ya, sekolah sehari. Jadi mereka sekolah saja itu sebenarnya alasannya supaya karena orang tuanya tidak sempat untuk mendidik di rumah sehingga di sekolahan sehari. Dan itu juga ada sisi untung ruginya karena ya mereka terus tidak bisa bersosialisasi di masyarakat. Tapi ketika di kota kok dibiarkan di rumah dan sebagainya, nanti juga akan mengundang hal-hal yang tidak baik, pergaulan yang bebas, mungkin dia tidak terarah kondisinya, mungkin terus bermain tanpa arah, terus ikut pang dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu kadang-kadang hal yang seperti ini yang perlu disikapi. Maka perlu ada penelaahan. Bagaimana tata yang tepat. Kadang ada orang yang kalau di rumah anaknya nggak boleh nyetel TV, nggak boleh ada media elektronik, tidak boleh ada radio, tidak boleh ada TV. Tapi ya ada internet, ya sama aja. Ada internet, justru anak ini akan lebih berbahaya karena bisa mengakses hal-hal yang mungkin kalau di TV paling banter sinetron, paling banter iklan, paling banter apa Upin Ipin atau itu film-film yang lain yang orang bisa semak bareng-bareng.
Tapi ketika sudah sampai pada HP, pada handphone, maka akan sulit sekali kontrolnya. Anak ini mengakses apa, mempelajari apa, menonton film yang seperti apa. Nah, kadang kalau tidak ada kontrol, maka akan juga menyulitkan. Kadang keluarga yang ekstrim yang tidak ada TV, mungkin tidak ada motor. Nah, kadang kiblat hormatnya pada orang tua akan menjadi turun. Karena apa? Mungkin ada tetangganya yang agak loman dalam arti, sudahlah pakai motor saya aja silahkan dipakai. Ayo kalau kamu nggak bisa naik motor, coba saya ajari pakai motor saya. Sehingga seakan orang yang mungkin di rumah menginginkan tujuannya seperti ini, agar anaknya soleh, agar anaknya taat, tapi kalah dengan lingkungan dia, lingkungan sekitarnya. Mungkin lingkungannya nongkrong, suka di dugem, juga di daerah ya yang kira-kira tidak mendidik. Tapi karena lebih menarik ya, artinya motor sudah ada fasilitas, kemudian TV aja sampai nebeng tempatnya tetangga. Dan ini saya rasa kok ya kurang baik. Sehingga orang tua mari kita kondisikan anak atau keluarga ini coba diajak untuk supaya tidak anti terhadap media. Tidak anti terhadap hal-hal yang informasi yang bersifat kemasyarakatan. Anak harus diajari bagaimana bermasyarakat, bagaimana bergaul dengan teman sebaya, bagaimana membedakan benar salah, bagaimana membedakan baik buruk. Karena kalau sudah anak dilatih itu di rumah, maka dia akan berekspresi di rumah. Akan mendiskusikan, ini kalau ini baik nggak Pak ya, kalau saya bergaul dengan si A bagaimana, ini anaknya suka mendem, suka mabuk, ini baiknya saya jauhi atau gimana. Bagaimana ini anaknya suka ke masjid tapi kok ya jarang-jarang, bagaimana. Yang penting anak tidak mendiskreditkan sesuatu dan tidak boleh kita memvonis mereka. Artinya, wah ini temanmu ini buruk, ini besok begini dan tidak boleh seperti itu. Artinya kita memberikan basic dulu. Oh kalau ini baik, oh mabuk ini tidak baik. Oh kalau kamu nggak belajar ya berarti nanti nggak pinter. Oh harus kamu tugasnya sekolah ini belajar dan berdoa. Kalau tugasnya orang tua ya biaya dan berdoa. Jadi masing-masing juga tahu bahwa oh masing-masing ini ada kewajiban masing-masing yang harus diselesaikan. Kalau kita punya TV, oh ya kita nonton TV boleh. Tapi waktunya kapan, yang disenangi apa. Terus kita berbagi waktu nanti untuk belajar berapa jam. Ada jam belajar di rumah. Jadi supaya anak ini merindukan rumah sebagai sarana untuk istirahat. Bukan sarana untuk sekedar mampir ngumbi. Ketika sudah mampir gitu kemudian pergi lagi. Rindu rumah itu penting untuk anak-anak kita supaya anak kita bisa mampu untuk memahami apa yang akan kita berikan. Orang tua ini ya menasihati perlu, tapi memberi contoh jauh lebih perlu. Kalau orang tua mengatakan jangan main HP, ya usahakan anak ya orang tuanya ya sedikit sekali menggunakan HP-nya. Tapi untuk saat ini kan susah. Karena apa? Fasilitas pembelajaran sudah menggunakan internet. Sehingga kalau tidak pakai HP, ya akan susah. Ya, ini kebijakannya bagaimana? Menggunakan HP jika perlu. Perlunya seperti apa? Ya tergantung prioritas masing-masing. Maka kalau anak-anak sedang sekolah, baik sekolah dasar, sekolah menengah, ya komunikasikan dengan gurunya. Apakah benar anak saya ada PR hari ini? Apakah benar anak saya sekarang begini? Kalau sekolah ya cek apakah sudah sampai sekolah atau belum. Tentu komunikasi antara pihak rumah dan pihak sekolah harus dilaksanakan secara intensif. Dan tidak boleh saling menyalahkan. Oh ini sekolahnya hanya sebentar, maka anak saya jadi nakal. Oh ini di rumah terlalu lama, sehingga anak saya jadi tidak pinter. Tidak boleh demikian. Intinya
Monggo kita semua saling pengertian dan tidak usil satu dengan yang lain supaya anak kita lebih tahu mana yang penting dan mana yang tidak penting. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga dengan acara ini semua bisa mengambil hikmah dan manfaat. Dan saya yakin dalam bertutur mungkin saya juga kurang baik. Tapi yang paling penting saya beranggapan dan mengharapkan penjenengan semua paham terhadap apa yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini dan telah bergabung untuk subscribe, like, komen, dan share. Mudah-mudahan amal baik penjenengan menjadi sesuatu yang jariyatul ilmi, menjadi ilmu yang jariah, menjadi amal yang jariah, menjadi sesuatu yang baik yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.